Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa, selamat datang kembali dalam pertemuan pembelajaran bulu tangkis atau keterampilan dasar bulu tangkis. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar kembali tentang teknik dasar bulu tangkis, yaitu salah satunya smash. Smash bukan pukulan menyerang yang dilakukan dengan kecepatan tinggi dan arah menukik ke bawah menuju lapangan lawan. Tujuan utama dalam smash adalah memperoleh poin sebanyak-banyaknya secara langsung dan memaksa lawan tidak bisa mengembalikan shuttlecock dalam posisi yang lemah, sehingga membuka peluang kita untuk memajukan serangan dan kita mematikan lawan dan mendapatkan poin itu sendiri. Tentu dalam proses pembelajaran smash kita harus mengetahui dulu posisi awal. Nah, posisi awal di sini adalah kita harus dalam keadaan siap, memastikan posisi tubuh kita siap, ya berdiri dengan kedua kaki selebar bahu, hampir sama drop shot yang sebelumnya, itu lutut juga sedikit ditekuk, bagaimana kita untuk melakukan sedikit jumping, mau jumping full atau jumping tidak full, gunakan forehand grip, kembali lagi forehand grip ya, V, ingat V. Nah di sini dengan pegangan relax agar ayun rakit lebih maksimal. Relax di sini arti kata adalah bagaimana kita melakukan pukulan ya. Ada lecutan atau daya ledak di dalam melakukan smash itu sendiri ya. Fokuskan pandangan pada shuttlecock. Jadi kita harus memfokuskan pada lakukan shuttlecock. Shuttlecock itu sifatnya diangkat secara parabol atau diangkat secara vertikal pada saat lob serang itu sendiri. Jadi ada konsekuensi pada saat melakukan smash itu tidak bisa melakukan smash yang pada saat bola yang sifatnya cepat atau lawan melakukan lob serang, sehingga kita harus antisipasi itu sendiri. Dan bergerak juga di sini ada bergerak cepat menggunakan footwork sehingga tubuh di bagian belakang datangnya shuttlecock itu sendiri. Jadi arti kata dia kita harus bergerak cepat menggunakan footwork atau gerakan kaki kita sehingga kita sama seperti drop shot harus di depan shuttlecock. Kita tidak bisa di belakang shuttlecock. Jadi proses smash itu sendiri agar lebih akurasi lebih terjamin adalah kita bagaimana kita di depan shuttlecock. Maka dari itu kita harus mundur duluan ke belakang untuk pada saat kita lakukan pukulan smash itu sendiri. Lanjutan yaitu gerakan persiapan. Nah di sini tentu kita harus memahami tentang gerakan persiapan ya. Putar badan menyamping di daerah net. Jadi kita pada saat melakukan smash itu kita harus menyamping ya gerakannya, gerakan menyamping. Terlihat di video ya, di video itu ada gerakan menyamping ya. Kaki kanan yang sebelumnya di belakang itu berpindah di kaki kiri apabila kita tangan kanan seperti itu. Dan terus setelah itu tarik raket ke belakang ya, tarik raket ke belakang. Posisinya seperti lihat di gambar sih yang kalian bisa lihat dengan slow motion itu sendiri dengan beberapa derajat lekukan tubuh sehingga bisa diperhatikan. Nah, sikuk ditekuk sehingga tangan tidak memegang raket, diarahkan ke atas sebagai penyeimbang atau penunjuk arah shuttlecock. Berat badan bertumpu pada kaki bagian belakang, persiapkan maksimalkan tenaga yang akan kita berikan kepada pukulan smash itu sendiri. Di sini ada gerakan memukul. Gerakan memukul itu adalah berada pada titik tertinggi yang dijangkau. Smash ini sendiri adalah gerakan menjemput bola atau menjemput shuttlecock, di mana ayunan raket dari belakang ke depan dengan gerakan yang sangat cepat. Tenaga berasal dari koordinasi putaran pinggul. Jadi pinggul ini berperan penting dalam melakukan smash itu sendiri. Bahu, lengan atas, lengan bawah, dan diakhiri dengan lecutan pergelangan tangan. Kembali lagi adalah lecutan pergelangan tangan, di mana pergelangan tangan ini adalah membantu untuk melakukan tukikan pada saat smash, sehingga kalau pergelangan tangan baik maka smash itu sendiri tidak terlalu datar, sehingga tidak memungkinkan itu tidak akan out seperti itu. Di sini adalah yang terakhir ada follow through. Follow through adalah membiarkan ayunan raket mengikuti arah pukulan secara alami sehingga melewati badan. Sama seperti drop shot sebelumnya, dan berat badan berpindah dari kaki belakang ke kaki bagian depan. Segera kembali ke posisi siap untuk mengantisipasi pengembalian lawan. Di sini ada analisis teknik.
Riset teknik di sini adalah smash melakukan kombinasi antara kecepatan ayunan, kondisi gerak tubuh, timing. Nah, di sini ada timing. Timing di sini adalah bagaimana kalian bisa memahami tentang bagaimana timing dan ritme dalam melakukan smash itu sendiri. Nah, ini harus dilakukan berulang, konsisten, dan pengulangan terus-menerus seperti itu. Nantinya adalah kalian bisa berpasangan berlatih untuk bergantian. Ada yang melakukan defense, ada yang melakukan smash itu sendiri, ya. Dan akurasi itu sendiri. Jadi ada kombinasi smash itu adalah kecepatan ayunan, koordinasi gerak tubuh, timing, dan akurasi. Kesalahan yang sering terjadi, ya, tentu dalam proses pencapaian atau menghasilkan maksimal pukulan smash, kita harus tahu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu seperti apa, sehingga kita tentu bisa antisipasi dalam proses pembelajaran smash ini sendiri, ya. Itu rangkaian gerakan tubuh secara menyeluruh, ya. Sering terjadi adalah mengandalkan ketuhanan saja. Jadi gerakan tubuh yang sudah kita laksanakan dalam rangkaian tubuh tadi sendiri itu proses gerakan tubuh atau kombinasi gerakan tubuh itu hanya mengandalkan kekuatan lengan saja. Itu yang sering terjadi kesalahan itu sendiri, sehingga bolanya tidak menukik, bisa keras tetapi kerasnya bisa tidak terlalu maksimal, dan bola bisa tidak bisa menyeberangi net. Sering bolanya terkena bibir net atau jatuh ke tempat kita sendiri seperti itu. Jadi di sini semakin tinggi titik kontak shuttlecock, semakin tajam sudut pukulan yang hasilkan sehingga menghasilkan poin yang lebih besar. Jadi arti kata bahwa shuttlecock ini sendiri adalah semakin tajam pukulan yaitu dihasilkan sehingga peluang makin besar. Jadi titik kontak shuttlecock adalah poin penting. Jadi titik kontak shuttlecock ini adalah smash ini tidak bisa dilakukan atau pengecualian dilakukan pada titik-titik tertentu. Misalnya bola sudah melewati badan kita, itu sulit akan dilakukan smash. Bola sedikit ke kanan sudut bagian kanan dan bagian kotak belakang. Nah, untuk melakukan smash itu rata-rata bola dalam jangkauan di kotak bagian belakang itu di depannya, sehingga kita bisa melakukan jumping smash atau smash no jumping tetapi jumping setengah seperti itu bisa memaksimalkan pukulan dan bisa masuk dengan kualitas pukulan yang baik seperti itu. Di sini ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang terjadi itu tentu menjadi poin-poin penting dalam pembelajaran kita. Kontak shuttlecock terlalu rendah sehingga smash kehilangan sudut serang, ya. Jadi di sini bagaimana kalian bisa memahami tentang kontak shuttlecock terlalu rendah. Jadi apabila bola sudah di depan kita, terlihat di gambar video yang ditampilkan, kita tidak bisa tidak diwajibkan adalah melakukan pukulan shuttlecock, pukulan smash untuk di ini, sehingga nanti pukulan tidak akan masuk dan pukulan akan hilang arah seperti itu. Ayun hanya menukar lengan saja, sama seperti tadi, pergelangan tangan kurang aktif. Jadi ankle ini sangat berperan penting. Jadi pergelangan tangan atau ankle tangan ini sangat berperan penting. Posisi tubuh berada di depan shuttlecock sehingga pukulan kurang maksimal, jelas ya. Sehingga melakukan smash tidak posisi siap, sehingga terlambat mengantisipasi pengeluaran lawan. Jadi sering terjadi kesalahan itu, kita tidak memaksimalkan smash, tetapi pada saat menerima kembalian itu kita tidak siap. Setelah melakukan smash tentu ada perpindahan posisi. Kaki yang sebelumnya di bagian belakang itu pindah ke depan, kita kembali ke tengah untuk mengantisipasi setelah lanjutan dari pukulan smash sendiri yang sudah kita terima dari kembalian lawan kita. Itu harus menjadi perhatian. Ya. Mungkin itu bagian dalam akhir pembelajaran kita hari ini. Tentu kita menjadi catatan penting dalam pembelajaran smash bahwa smash ini adalah kunci dalam mematikan lawan. Tetapi tentu ada tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan tadi. Ini menjadi bagian untuk pengulangan dalam proses pembelajaran dan menjadi perhatian
tersendiri, bahwa smash ini sendiri adalah poin-poin penting yang harus kita perhatikan yang tadi sudah saya sebutkan. Ada koordinasi, akurasi, pergelangan tangan, pengulangan, dan posisi tubuh. Ini menjadi bagian penting. Selamat mengerjakan, selamat melanjutkan pada praktikum. Silahkan nanti berkoordinasi dalam proses pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.